gentlemen, please welcome to our proudly project to UNESCO present of Jakarta Rup dan 7 Bidadari. Enjoy the show! Kisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jakarta Rup. Ia tinggal bersama ibunya yaitu Mbok Milah, sedangkan sang ayah telah lama meninggal dunia. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika Mbok Milah mengalami sakit keras. Nah, ibu ingin bertanya, apakah Jaka tidak ingin segera menikah? Kamu kan sudah dewasa, Jaka. Ibu sudah saatnya Jaka mencari istri dan menikah agar dapat merawat kamu kelak. Ibu kan sudah tua dan sakit-sakitan. Ibu khawatir umur ibu tidak akan lama lagi untuk bisa menemani Jaka. Ibu jangan bicara seperti itu. Jaka masih belum ingin menikah, Bu. Lebih baik ibu pikirkan dulu tentang kesehatan ibu. Tapi ibu ingin melihat bahagia bersama anak dan istriku, Jaka. Sudahlah, Bu, jangan dibahas. Ketika aku sudah menikah, nanti siapa yang akan merawat ibu? Ibu pasti akan sedih. Coba ini, Jaka. Melihat Jaka memiliki istri dan anak pun sudah cukup membuat ibu bahagia, Nak. Persediaan makan di dapur sudah habis, Bu. Jaka pamit dulu ya, Bu, yang berburu di hutan. Hati-hati, Nak. Kamu harus pulang sebelum senja. Baiklah, Bu. Jaka pasti akan pulang ke rumah sebelum senja. Di dalam hutan, Jakarta Rup berburu dengan lihainya yang memanah seekor rusa dan berhasil mendapatkan rusa tersebut. Terdengar suara harimau yang mengaum dengan kencang. Harimau tersebut lari hendak menghampiri Jaka. Jakarta Rup yang panik pun berlari. Namun, ia mempunyai ide yang cemerlang. Harimau sialan. Beli saja daging rusa itu dan jangan makan aku. Di lain sisi, Ibu Jaka telah meninggal dunia dan sedang disemayamkan di dalam rumahnya. Warga sedang menunggu kedatangan Jakarta Rup yang sedang berburu di dalam hutan. Tarno, di mana Jaka? Kenapa dia belum pulang? Tidak tahu, Pak. Aku lihat dia pergi ke arah hutan tadi.
Tarno, panggil Jaka sekarang. Baiklah Pak, aku panggil dulu. Tarno pun mencari Jaka Tarub di dalam hutan. Ia melihat Jaka Tarub yang sedang kelelahan sehabis dikejar harimau. Jak, Jaka, ibumu Jak. Ibuku kenapa no? Ada apa dengan ibuku? Ibumu sudah meninggal Jak. Dengan tergesa, Jaka Tarub pun berlari menuju rumah dan langsung masuk ke dalam kamar sang ibu. Betapa terkejutnya ia melihat tubuh sang ibu sudah terbujur kaku. Ibu bangun Bu. Yang sabar ya Jaka. Iya Jaka, yang sabar Jaka. Jangan tinggalkan Jaka Bu. Yang sabar, doakan saja yang terbaik untuk ibumu itu, Jaka. Hari demi hari telah dilewati, namun kesedihan Jaka tidak kunjung usai. Setiap hari, ia sering melamun meratapi nasib yang sedang ia rasakan. Bayu dan Tarno pun menghampiri Jaka yang sedang melamun sendirian. Jaka, hei Jaka, sudahlah, kenapa kamu melamun? Nanti kamu dirasa izin loh. Sudahlah Jak, terlalu lama dalam kesedihan itu tidak baik untukmu. Benar itu Jaka. Aku teringat pada ibuku teman-teman. Sudahlah Jaka, ibumu kan sudah tenang di dalam sana. Kenapa kamu masih memikirkannya? Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi berburu saja? Nah, ini bagus itu. Bagaimana Jaka? Apakah kamu ikut? Enggak, ayo. Di lain sisi terdapat 7 bidadari yang turun dari kayangan. 7 bidadari tersebut memiliki paras yang cantik dan jelita. Lihatlah saudariku, indah sekali bukan pemandangannya? Wah, iya, indah sekali saudariku. Bagaimana kalau kita berendam di air sungai sebelah sana? Wah, iya, ayo cepat sebelum ada manusia. Ayo. Mereka pun sontak berjalan menuju air terjun dan meletakkan selendang-selendang tersebut di atas bebatuan di tepi sungai dan beranjak masuk ke dalam air sungai. Lihatlah, airnya jernih sekali bukan? Bahkan, aku juga bisa melihat besar sungai ini. Bagaimana kita bisa berlama-lama di sini? Kalian seperti tidak tahu ayah saja. Iya, aku setuju. Karena kita sudah berjanji kepada ayah untuk pulang sebelum matahari terbenam. 7 bidadari tersebut pun melanjutkan kegiatan tersebut dengan gembira. Sedangkan Jaka dan teman-temannya yang sedang berburu pun mendengar juga suara dari arah sungai. Sebentar, kalian mendengar itu nggak? Sepertinya itu adalah suara wanita di sekitar sini. Hah? Bagaimana mungkin? Masa ada suara wanita di sekitar sini? Aku tidak sedang bercanda, man. Iya Jaka, aku juga mendengar suara itu dari arah sungai.
kita pulang saja ya Jaka, aku takut. Apaan yang pulang? Kita pastikan dulu tuh suara itu atau bukan. Udahlah Jaka, kita pulang saja yuk. Lagi pula kamu kan tahu kalau Sungai itu terkenal angker. Nah benar itu Jaka, kita pulang saja yuk. Dasar pengecut. Kalau begitu kalian saja yang pulang. Aku akan pergi sendirian. Jaka Tarub yang menyadari sesuatu pun mulai mengintip dari balik bebatuan. Ia melihat 7 bidadari yang cantik sedang bermain air dengan diiringi suara tawa. Terbesit sebuah ide gila, di mana ia mengambil satu selendang bidadari tersebut. Sepertinya matahari sudah mulai tenggelam. Ayo kita kembali. Ya sudah, ayo cepat. Ketujuh bidadari tersebut pun mulai mengambil selendang satu persatu, dan Nawang Wulan pun menyadari bahwa selendang miliknya tiada. Ayo cepat Wulan. Mengapa kamu tidak memakai selendangmu? Bagaimana ini? Selendangku hilang. Apa mungkin kamu lupa menaruhnya saudariku? Tidak, aku ingat sekali. Aku meletakkan selendangku dengan selendang kalian. Maaf Wulan, jika kami punya waktu lebih, pasti kami akan membantumu. Sayangnya matahari sudah mulai tenggelam. Kami benar-benar minta maaf, Wulan. Kami harus meninggalkan kamu di sini. Saat kamu sudah menemukan selendangmu, maka segeralah kembali ke kayangan Wulan, dan kita akan kembali bersama. Aku mohon kakak, jangan tinggalkan aku. Maafkan kami, Wulan. Keenam bidadari tersebut pun terpaksa pergi meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Berlagak pak pahlawan, Jaka Tarub pun keluar dari tempat persembunyiannya, lalu menghampiri Nawang Wulan. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Tenang. Aku bukan orang jahat. Sepertinya kamu tersesat. Apakah kamu memerlukan bantuan? Baiklah, aku percaya kamu bukan orang jahat. Baiklah, siapa nama kamu? Aku Nawang Wulan. Aku Jaka Tarub. Memang bagaimana kau bisa sampai di sini? Benarnya, aku turun dari kayangan. Tapi saat aku mandi di sini bersama saudari-saudariku, selendangku hilang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika kamu butuh tempat tinggal, rumahku ada di sebelah sana. Kamu bisa tinggal sementara waktu. Aku akan tinggal di rumah temanku. Baiklah, kalau kamu mengizinkan aku untuk tinggal di sana. Mari. Jaka pun mengajak Nawang Wulan untuk pergi ke rumahnya. Sementara itu, para tetangga di rumah Jaka menggosipkan sesuatu tentang dirinya. Bu, kasihan si Jaka ditinggal meninggal oleh ibunya. Padahal dia kan belum menikah. Iya, padahal umurnya kan sudah 30 tahunan loh, Bu. Iya, Bu, betul tuh. Jangan-jangan dia nggak laku lagi. Ibu-ibu jangan seperti itu. Mungkin saja dia belum bertemu dengan jodohnya. Loh, lu lihat deh, bukannya itu Jaka Tarub. Lalu, siapa gadis yang tinggal bersamanya itu? Mungkin saja yang bersama Jaka Tarub itu calon istrinya. Tentu saja dia mau menikah. Mana mungkin dia mau jadi bangkotan seumur hidup. Hush, ibu-ibu, jangan bicara seperti itu. Tidak baik loh, Bu. Wah, yang dikatakannya kan benar. Lagian, ibunya Jaka pun walaupun sudah meninggal, Jaka tetap melajang kan? Sudahlah ibu-ibu, jangan membicarakan orang lain. Permisi, Bu. Aduh, Jaka, siapa perempuan cantik di sampingmu itu?
sini? Sudah terlalu lama juga kamu melajang. Sudahlah Bu, mari kita biarkan Jaka dan calon istrinya yang cantik ini beristirahat. Hahaha. Setelah beberapa bulan, ternyata Nawangwulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka, ternyata ia mulai memiliki rasa kepada Jaka Tarub dan begitu pun sebaliknya. Wulan, sebenarnya aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Jaka. Benarkah? Iya. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Setelah 2 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri bernama Nawangsi. Ketika memasak nasi, Nawangwulan hanya mengambil 3 biji beras saja untuk dimasak, bukan tanpa alasan. Namun, Nawangwulan memiliki kekuatan yang dapat mengubah beberapa biji beras menjadi 1 bakul. Ia juga berpesan kepada suaminya untuk menjaga dan tidak membuka tudung saji tersebut. Mas, aku ingin pergi ke sungai sebentar. Tapi janji ya, jangan buka tudung sajinya. Iya, aku tidak akan membukanya. Sepeninggalan Nawangwulan, Jaka Tarub pun merasa penasaran dengan tudung saji tersebut dan melupakan perintah dari Nawangwulan. Ternyata di dalamnya hanya terdapat 3 butir beras. Jaka Tarub pun keheranan, namun membiarkan beras tersebut tetap di dalam. Setelah Nawangwulan pulang, ia keheranan mengapa beras tersebut tidak berubah menjadi nasi. Kenapa beras ini tidak berubah menjadi nasi? Saat ia membuka tudung beras milik Jaka Tarub, ia melihat selendang kuningnya dilapisi dengan daun jati. Ia pun menyadari bahwa yang telah mencuri selendang miliknya adalah suaminya sendiri, alias Jaka Tarub. Jaka! Apa-apaan ini? Ternyata pencuri selendang milikku adalah kamu. Tunggu Wulan, biar aku jelaskan ya. Aku mencuri selendangmu agar aku dapat tinggal bersama denganmu. Tetap saja, kamu adalah pembohong, Jaka. Apakah kamu tidak tahu kalau aku perlu kembali ke Kahyangan untuk menemui keluargaku? Maafkan aku, Wulan. Sudahlah, aku tidak bisa hidup bersama pembohong sepertimu. Aku akan kembali ke Kahyangan menemui keluargaku. Lalu bagaimana dengan Nawang?
tempat pertama kali kita bertemu. Tapi ingat, aku tidak ingin bertemu dengan kamu lagi, Jaka. Jangan tinggalkan aku, Wulan. Nawang Wulan pun pergi dengan kemarahan yang